Ketika kita bisnis dengan hati, dengan yang benar, niatnya itu tidak pernah niat untuk menipu orang, niatnya tidak pernah yang penting kita menang, mereka kalah, nggak apa-apa. Saya percaya bisnis ini akan langgeng, akan sustain. Jadi kita percaya dengan apa yang namanya win-win solution. Oke, selamat datang kembali lagi dalam acara Success Talk Total Quality Indonesia. Di segmen yang kedua bersama Bapak Edi Yahya, CEO dari PT UBS. Tentunya teman-teman sebelum lebih lanjut jangan lupa untuk selalu follow sosial media Total Quality. Tentunya di YouTube channel kami Anda bisa subscribe, Anda bisa komen, Anda juga bisa ikuti terus perkembangannya, update-nya. Bukan hanya di YouTube kami, tapi ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Karena tentunya akan ada informasi-informasi lebih lanjut yang terkini, yang terupdate untuk Anda sekalian ya. Kalau gitu kita kembali lagi bersama Bapak Edi. Oke, selamat siang kembali Pak Edi, kembali ke segmen yang kedua. Ya. Kalau salamnya dengan UBS, saya ganti deh Pak Edi, salam Mas. Ya, salam Mas. Ya, Pak Edi, hari ini kita coba bicara di bagian yang kedua Pak Edi, bicara tentang investasi emasnya Pak Edi. Ya. Dengan kita melihat perkembangan sekarang, tetapi dengan kondisi yang ada juga, harga emas kan semakin lama semakin naik Pak Edi ya. Kalau saya lihat itu dari Maret itu 800-an, sekarang udah sampai sempat menyentuh jutaan, 900.000, luar biasa ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa waktu sekarang ini adalah cash is the king Pak. Ya. Nah menurut Pak Edi pandangannya gimana Pak? Apakah kita tetap membutuhkan investasi emas ataukah seperti apa Pak? Saya selalu percaya untuk jangan menaruh telur kita di dalam satu keranjang. Ya kan, don't put all your eggs in the same basket. Yes. But put it in the different basket just in case if something happen, you still have another basket, right? Jadi saya percaya akan hal itu. Jadi maka dari itu begitu juga dengan investasi, ya kan? Investasi kan kita ada jenisnya macam-macam, ya kan, bisa saham, bisa properti, dan juga emas. Nah, kalau saya ngomong sama emas itu menurut saya sangat-sangat baik sekali. Mengapa? Karena kita tuh hidup di dalam sebuah negara yang berkembang. Negara berkembang itu apa yang terjadi? Di mana mata uang rupiah itu bisa diomong tidak stabil. Bisa naik turunnya cukup sering ya dalam arti itu. Ya, Nah, jadi maka dari itu kalau dengan kondisi seperti itu, bukankah lebih aman dan lebih baik untuk nyimpen di dalam bentuk emas? Karena apa? Karena emas pertama itu sangat liquid. Yes. Kalau misalnya butuh duit, tinggal ke toko emas, jual aja. Gampang sekali dan mudah sekali, ya kan? Dan pasti laku, Pak ya. Dan pasti laku, pasti diterima gitu. Ya kan, baik perhiasan maupun emas batangan kan ini. Betul. Kalau kita lihat juga data dari 25 tahun terakhir. Jadi saya lihat datanya dari 25 tahun terakhir ini, kenaikan harga emas dalam rupiah itu sudah mencapai lebih dari 40 kali lipat. Wow. 40 kali lipat loh kenaikan harga emasnya dari 25 tahun ini gitu loh. Nah, jadi dari sini kita melihat apa? Memang kita tahu zaman dulu kan orang tua selalu ngomong, kalau ada punya uang, sisakan sedikit untuk beli emas. Dan itu memang betul. Karena kenapa di Indonesia dalam rupiah, harga emas itu naik terus. Ya kan, jadi ya memang tetap yaitu sisihkan sebagian dari investasi kita untuk emas. Karena ya terbukti emas itu menguntungkan selama 25 tahun ini, ya kan, dan juga sangat liquid sekali. Oke. Tetapi Pak, sejauh apa Pak kita maksudnya meletakkan investasi kan di telur yang berbeda, tadi Pak Edi bilang, tapi sejauh apa Pak kita meletakkan di investasi emas? Apakah ada saran dari Pak Edi, misalkan apakah sebagian besar mayoritas lebih baik ke emas atau seperti apa Pak sebenarnya? Nah, kalau ini terus terang tergantung daripada individual masing-masing, ya kan? Ya, contohnya ada orang yang sifatnya sangat risk taker sekali, ya kan? Risk taker sekali, otomatis mereka lihat emas
mungkin kurang suka karena kenaikannya dalam arti kan naik, tapi naik turunnya itu tidak sedrastis saham, ya kan? Betul. Saham kan naik turun gitu kan. Nah, tapi kan juga ada orang yang lebih konservatif, ya kan? Nah, orang-orang yang konservatif itu memang paling aman, makanya emas itu di dunia sebagai apa? Safe haven. Oke, Safe haven. Bahkan ada penulis buku terkenal yang nulis buku apa Rich Dad Poor Dad itu dia ngomong bahwa God is gold is God's money. Emas itu duitnya Tuhan. Jadi pasti untung, pasti aman. Iya. Dan ini terbukti bukan hanya 25 tahun nih Pak, dari zaman dahulu bahkan Pak ya, emas itu menjadi alat pertukaran dan sebagainya. Betul sekali. Tetapi Pak Edi, untuk bicara tentang emas, berarti kalau saya bisa menyimpulkan, apakah emas ini sebenarnya tujuannya, kalau orang kadang-kadang kan Pak, ada yang bertujuan emas itu untuk saving, berarti emas ini bukan untuk trading Pak ya tujuannya ya, tetapi untuk saving itu Pak ya, kalau dilihat dari purpose-nya. Ya, jadi gini, kalau saya memberikan saran ya, ini saran saya pribadi. Jadi ini kan tergantung orangnya masing-masing. Kalau beli emas itu memang lebih baik dicicil. Maksudnya cicil itu gimana? Kalau bisa tiap bulan itu sebagian daripada uang kita itu kita belikan emas. Sekarang emas itu bisa beli dalam 500.000 pun sudah bisa kok beli emas, ya kan? Nah, yang penting kita cicil terus semampu kita kan, semampu kita tiap bulan segala macam, dan jangan jual sampai kita butuh duit itu baru kita jual. Iya kan? Jadi jangan baru beli sekarang seminggu depan langsung dijual ya sayang. Itu kan bisa naik bisa turun, kan tergantung keadaan ya. Tapi kalau ngomong long term 1 tahun 2 tahun itu cenderungnya naik terus. Jadi maka dari itu kalau beli emas itu ya tetap janganlah maksudnya kalau bisa ya tetap dicicil lah ya tiap bulan. Jadi menjadi sebuah kebiasaan menabung. Jadi jadikan emas itu jadi kayak tadi ngomong saving itu ya. Jadi salah satu bentuk tabungan kita ya. Yes. Oke. Nggak apa-apa Pak, kecil-kecil tapi konsisten begitu Pak Edi ya. Betul sekali ya. Karena memang liquid, kemudian harganya selalu naik terus, ya kan. Tetapi kan mereka punya ketakutan Pak, yang mungkin saya sering dengarkan, ketakutan untuk menyimpan, karena kan modelnya barang Pak Edi ya. Nah ini apakah ketakutan ini ada solusi supaya mungkin orang-orang juga ketakutan ketika menyimpan emas batangan atau mungkin perhiasan, rata-rata emas batangan mungkin Pak ya, kalau untuk saving long term, karena ada beberapa juga yang tidak menggunakan sebagai perhiasan, kadang-kadang ada juga yang memilih emas batangan, memilih perhiasan. Tapi bagaimana untuk menyimpannya Pak? Itu kan jadi ketakutan tersendiri Pak, kadang-kadang. Ya, memang emas itu kan namanya tetap berharga, ya kan, sama aja dengan duit lah. Duit aja kalau kita simpennya ya juga nggak mungkin simpen terlalu banyak di dalam rumah juga kan. Betul. Ya kan? Nah jadi emas pun ya kita kan juga bisa kita mungkin bisa nyewa itu yang di tempatnya bank atau di tempatnya mana safety deposit, safety box, kita bisa sewa untuk taruh sana ya untuk jangka panjang. Akan tetapi juga bahkan sekarang tuh emas ini bisa disimpan secara digital juga. Jadi kan kita tahu beberapa platform juga kan sudah menyediakan untuk bagaimana, contohnya Indogold ya. Indogold itu kan juga bagaimana bisa beli maupun jual itu lewat online, dan misalnya sudah beli emas pun bisa dititipin ke Indogold sampai waktunya tiba butuh duit tinggal diduitin aja. Jadi nggak ada risiko lagi kan karena secara digital gitu. Tentu saja harus milih perusahaan-perusahaan yang dikenal dan perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin daripada OJK juga. Nah ini menarik Pak, yang tentang menggunakan platform online dan juga beli secara offline, kira-kira begitu Pak ya? Yes, betul. Berarti kan ada dua alternatif untuk membeli Pak. Sebenarnya apakah dengan online itu atau platform daring begitu ya Pak ya, apakah itu aman, satu Pak ya? Dan kedua, lebih baik kita membeli secara langsung ataukah secara online itu Pak? Nah, itu semua tergantung ya kan. Yang pertama kalau milih emas itu memang harus milih merek emas yang memang sudah terbukti. Terbukti sudah berpuluh-puluh tahun sudah ada. Contohnya saya contoh dari UBS sendiri ya. UBS ini perusahaan yang 39 tahun dan kita sudah membangun nama baik 39 tahun
tidak pernah terjadi ada masalah, ya otomatis sangat aman sekali untuk beli emas UBS, ya kan, dibandingkan dengan emas-emas batangan yang mungkin namanya masih baru muncul, gitu kan, atau baru ada, kita masih belum tahu bagaimana kelangsungan hidupnya, ya kan. Dan yang kedua, online atau offline, saya percaya dua-dua itu oke, dua-dua itu sama. Memang kalau untuk yang lebih tradisional, offline lebih baik, karena mereka ngomong, wah saya mau nyimpenin duit saya, emas saya itu saya mau nyimpenin sendiri, ya kan. Kalau orangnya cuma bawa lari selama itu kan susah nanti saya. Ya itu memang ada juga, dan itu is okay, ya itu bisa taruh di safety deposit dan lain sebagainya kan. Tetapi sekarang ini para milenial pun juga lebih mudah kok lewat online. Salah satunya saya ngomong itu ya Indogold. Indogold ini sebuah perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Nah, jadi penting itu. Jadi jangan asal percaya dengan perusahaan-perusahaan online, tapi cek dulu apakah mereka benar-benar sudah dapat izin atau belum, ya kan? Nah, dari situ menjadi sebuah kepastian kalau memang mereka OJK sudah berani menjamin dan lain sebagainya, ya kita berani aja untuk menyimpan emas kita di sana. Sama aja dengan bank kan? Sama kita kenapa kok berani nyimpan duit kita di bank? Karena bank diawasi oleh OJK. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang menjual emas secara online itu juga, mereka juga diawasi oleh OJK juga. Berarti nggak masalah Pak ya, mau offline atau mau online, yang penting sumbernya itu Pak yang paling penting Pak ya. Betul sekali, betul. Bisa dipercaya, apakah ini dalam tanda kutip berarti apakah sudah diawasi oleh OJK, betul. Sebagainya ya. Selama itu kredibel, berarti nggak masalah Pak ya, mau itu online, mau itu offline, begitu Pak ya. Tergantung betul sekarang sekali. Maunya atau sereknya seperti apa begitu Pak Edi ya. Ya, betul. Oke. Dan kemudian Pak Edi, kalau Mas kan UBS juga selain membuat perhiasan juga membuat emas batangan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Pak Edi lebih baik investnya ke dalam bentuk perhiasan ataukah sebenarnya lebih baik dalam bentuk emas batangan? Atau apa yang membuat pertimbangan sehingga saya harusnya ini perhiasan saja lebih baik atau saya lebih baik emas batangan, gitu Pak Edi? Oke. Dua-dua sama baiknya, ya kan? Karena yang pertama, perhiasan. Perhiasan itu tujuannya apa? Selagi itu bukan cuma investasi tapi juga fashion. Bisa mempercantik yang menggunakan, ya kan, bisa memberikan value lebih ketika seseorang menggunakan perhiasan itu jadi lebih menarik dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk emas batangan itu lebih pure hanya untuk investasi. Kita nggak mungkin pakai emas batangan kita gandoli di kalungnya kan nggak mungkin sekali ya. Nah, jadi dari situ kita melihat apa? Dua-duanya sama pentingnya, sama bagusnya. Memang kalau untuk investasi pure tujuannya untuk investasi ya beli emas batangan saja. Tetapi kenapa enggak? Kalau memang beli perhiasan, memang apalagi seorang wanita ya, seorang wanita kan sangat membutuhkan sekali yang namanya menggunakan aksesoris. Nah, kenapa aksesorisnya enggak pakai emas sekalian? Karena emas juga sama-sama ada nilainya, dijual balik pun juga malah nilainya terapresiasi dalam waktu yang panjang juga. Jadi ya perhiasan juga oke. Jadi kan maka dari itu baik perhiasan maupun emas batangan, saya ngomong bahwa dua-dua ini tergantung kebutuhan dan dua-duanya sama-sama menguntungkan. Oke, sama-sama menguntungkan. Yang penting kalau maunya plus ada fashionnya berarti perhiasan aja lah ya, gitu Pak. Betul sekali. Tapi kalau nggak terlalu suka emas batangan saja Pak ya, gitu ya. Nah, Pak ada saran nggak Pak Edi bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan investasi pada emas ya, mungkin ada yang baru Pak, ini pertama kali memulai dan mungkin baru terbuka dengan investasi-investasi, ada saran nggak Pak supaya bisa investasi emas dengan cara yang benar Pak? Oke, ya tadi saya sempat sharing sedikit ya. Yang pertama adalah beli emas dengan merek yang sudah dikenal atau sudah memiliki terbukti sudah puluhan tahun ini memang memiliki nama baik. Itu penting sekali karena emas itu adalah selalu hubungannya trust, harus hubungannya kepercayaan. Jadi beli dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki sudah umurnya sudah cukup panjang gitu kan. Nah, dan yang kedua juga kalau beli emas itu contohnya kalau di UBS ya. Kalau saya ngomong UBS, untuk kita ngomong emas batangan ya. Kenapa kok emas batangan UBS itu lebih digemari?
Yang pertama kenapa? Karena UBS ini pertama sudah 39 tahun, jadi sudah terbukti. Dan yang kedua, kita ini sudah memiliki sertifikat SMI dari pemerintah. Sehingga kita sudah dijamin, kita setiap tahun diaudit oleh mereka, sehingga sudah dipastikan pasti aman. Dan yang ketiga juga, di UBS ini kita keragaman untuk emas batangan saja, itu juga macam-macamnya banyak. Ya kan? Kita ada Mickey, ada Princess, ada Sanrio, dan lain sebagainya. Modelnya banyak sekali. Jadi yang namanya emas batangan, kadang kalau kita nyimpen sendiri, itu kan kalau modelnya lucu-lucu gitu kan ya menarik ya. Kita bisa lihat-lihat lagi kan juga menarik gitu loh. Nah, jadi itu juga. Dan juga kita juga selalu ada stok juga, jadi lebih mudah untuk mendapatkannya. Dan juga kita menggunakan tampilan dan packaging yang lebih cantik. Bahkan yang model-model Disney ini kita sudah ada teknologi menggunakan teknologi AR. Jadi dari handphone itu bisa dipakai kamera, bisa kelihatan. Jadi contohnya kayak Mickey itu Mickey-nya bisa timbul 3D gitu nanti di handphone kita. Sampai seperti itu Pak ya? Betul sekali. Wah, keren sekali. Oke. Ya. Dan itu membuat orang tambah interest ya. Betul. Oke. Ada lagi Pak Edi, mungkin tips-tipsnya supaya mereka bisa tabung atau saving, invest di emas dengan lebih bijak lah. Oke. Nah, kalau emas, sekali lagi, seperti yang saya ngomong, kita sisihkan sebagian daripada uang kita itu untuk beli emas. Ya kan? Jangan langsung beli sekali langsung besar. Nggak perlu kan? Kita sisihkan dari bulan demi bulan, beli sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Jadi intinya apa? Emas itu membuat kita jadi membiasakan diri untuk menabung. Ketika kita membiasakan diri untuk, oke, saya ini pokoknya gaji saya sekian, saya pokoknya berapa persen saya harus beli emas. Jadi ininya kita komitmen ya, komitmen. Jadi kita kalau ada lebih aja baru beli yang lain, tapi kalau selama masih pas saya tetap beli emas. Saya percaya itu tetap bagus sekali ya. Itu karena itu sama aja dengan prinsip menabung itu, saving itu kan. Jadi adalah di kedisiplinan. Kita tahu masalah yang sekarang terjadi adalah besar pasak daripada tiang. Jadi intinya lebih orang keluar duitnya lebih banyak daripada pemasukannya. Itu jadi masalah kan. Nah, tapi kita melihat sekarang ini dengan emas ini terutama orang-orang sadar kok. Ketika orang-orang itu menabung emas, ternyata bertahun-tahun kemudian ketika mereka butuh duit dan diuangkan, itu apresiasinya itu luar biasa sekali. Saya dengar banyak cerita seorang ibu-ibu hanya yang punya depot kecil gitu ya, jual nasi campur simple di Jawa Barat gitu, bisa mengkuliahkan dua anaknya, satu jadi dokter, satunya jadi seorang arsitek yang luar biasa. Ditanyain kok bisa berhasil, dia ngomong apa? Setiap saya punya uang, saya belikan emas. Dan ternyata ketika berpuluh-puluh tahun kemudian, emas itu dia pakai, dia butuh untuk membiayai sekolah anaknya. Dan ternyata emasnya itu sudah apresiasi dalam rupiah luar biasa sekali, sehingga dia mampu sampai menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang sangat tinggi sekali. Seperti itu. Iya. Karena justru emas ini juga semakin lama tidak juga terpengaruh dengan inflasi, Pak ya. Betul sekali. Betul. Justru akan lebih naik lagi ya. Dan betul, karena ya itu adalah emas itu adalah jalan keluar untuk mengatasi inflasi. Betul. Iya. Betul. Berarti saat-saat ke depan, apalagi untuk very long term, ini sangat bagus sekali untuk menyimpan di dalam bentuk emas. Dan lagi mungkin berapa puluh tahun ke depan tetap liquid Pak Edi ya. Betul sekali. Apalagi kita melihat ya, kalau kita lihat keadaan dunia lah. Keadaan dunia ini is not gonna be better. Kita tahu keadaan dunia itu tidak akan lebih baik. Ya kan? Kita melihat secara politik, secara keadaan ekonomi, semuanya itu kan becoming more difficult. Ya kan, contohnya pandemi ini aja. Pandemi ini mungkin orang ngomong akan selesai ketika ada vaksin. Tetapi kita melihat setelah terjadinya pandemi ini akan terjadi, kita sudah tahu banyak negara termasuk Indonesia sudah masuk resesi. Ya kan? Nah, ketika resesi terjadi, jadi ketika ada pergolakan ekonomi yang begitu besar, itu yang menjadi pemenang apa? Selalu emas. Harga emas itu cenderung naik karena itu adalah safe haven. Ya kan? Orang takut masuk ke investasi lain-lain, akhirnya lari semua ke emas dan emas harganya naik. Jadi memang terbukti sekali bahwa untuk long term investment lebih baik memang nyimpan emas. Oke, very good ya. Berarti Pak, kalau misalkan ke depan Pak Edi, dengan kondisi sekarang Pak Edi melihat tren ke depan juga, bagaimana sih Pak emas
menurut perkiraan Pak Edi dan mungkin dari UBS, apakah akan menurun lagi? Karena kan pandemi kan Pak, ini naik luar biasa ya. Maka nanti akan jadi penurunan, apakah tetap stabil atau seperti apa Pak Edi? Sekarang harga emas dunia kan sekitar 1.900 US dollar per troy ounce ya. Yes. Sekarang ini ya. Ini banyak orang prediksi ya. Sekali lagi ini prediksi sesuatu yang tidak ada satu orang pun yang mengerti, ya kan? Ya cuman Tuhan yang tahu. Jadi kalau saya prediksi saya salah, jangan saya ditagih nanti ke depannya. Ini mungkin pandangan Pak Edi lah, menurut experience, menurut ini ya kan Pak Edi ya. Tapi kita lihat kondisi ini sekali lagi, after COVID ini is not gonna be easy. Butuh waktu untuk pemulihan dari negara demi negara. Ya kan bisa terjadi hyperinflasi dan segala macam di banyak negara termasuk di Indonesia. Sehingga otomatis saya kok melihat harga emas ini akan cenderung naik. Paling enggak sampai tahun depan ini harga emas bisa terus naik. Karena selama kondisi ekonomi yang tidak menentu, ini saya percaya bahwa orang akan tetap larinya ke emas sebagai investasi utama. Justru prediksinya akan naik terus selama kondisi tidak stabil, Pak Edi ya? Yes, betul sekali. Tetapi walaupun ini mengalami perubahan dan menuju ke stabil, apakah memungkinkan emas itu akan berubah atau menurun dengan drastis, Pak? Kalau saya lihat, terbukti dalam 25 tahun ini kan cukup lama ya. Kita sudah mengalami krisis dan lain sebagainya. Selama kita tinggal di Indonesia, saya kok lihat kok harga emas itu cenderungnya itu akan terus naik. Secara long term ya, otomatis kalau short termnya pasti ada naik turun ya normal ya. Tapi kalau kita melihat secara long term, karena sekali lagi rupiah ini sendiri kan kita kalau ngomong harga emas itu kan kita tergantung dari harga emas dunia. Ya, betul. Jadi which is tergantung daripada kondisi ekonomi seluruh dunia, betul kan? Yang kedua juga tergantung daripada kondisi rupiah juga. Ketika kondisi rupiah melemah, harga emas ikut naik. Nah, jadi maka dari saya ngomong, kita tuh tinggal di negara berkembang, di mana rupiah kita itu juga tidak stabil. Jadi ya memang paling aman adalah investasi emas, karena memang emas itu menjadi penolong kita ketika negara yang banyak mengalami inflasi. Oke, tentunya in every condition saya rasa investasi emas ini juga jadi satu solusi Pak Edi ya. Yes, walaupun itu sedang normal, bahkan sedang krisis sekalipun, ini satu tempat kita bisa letakkan uang kita di tempat yang cukup aman Pak Edi ya, dan bahkan ke depan bisa growth begitu ya. Nah, jadi memang cara satu-satunya kita mulai saat ini lebih bijak untuk bisa mengatur financial kita Pak Edi, dan secepat mungkin Pak Edi ya kalau bisa ya. Yes. Secepat-cepatnya ya. Betul. Untuk bisa karena karena kita tidak mungkin selalu bisa beli harga emas ketika harga emas terendah, dan ketika jual ketika harga emas tertinggi, tidak mungkin itu. Jadi makanya dari itu biasakan diri setiap bulan menyisihkan untuk beli emas berapapun harganya. Karena kenapa? Karena itu menjadi sebuah saving kita kan untuk masa depan kita gitu loh. Karena niatnya kan long term Pak Edi ya. Gitu ya. Betul. Karena kan ada yang takut Pak, aduh nanti saya beli harganya turun, nanti kalau misalkan enggak harganya naik lagi. Jadi nggak beli-beli Pak Edi. Betul. Jadi in every condition beli aja Pak ya, karena kan purpose-nya untuk for long term Pak ya, dan itu pasti selama historical berapa puluh tahun, selama UBS juga berdiri, pasti mengalami kenaikan, begitu Pak Edi ya? Betul sekali, betul. Oke, terima kasih Pak Edi untuk wawasannya. Apakah ada beberapa pesan-pesan Pak Edi terkait teman-teman yang berinvestasi emas? Sekali lagi, selain yang sudah Pak Edi sampaikan, apakah ada tambahan kembali supaya teman-teman semuanya lebih terbuka, lebih mengetahui tentang investasi emas, Pak? Oke, mungkin saya konklusikan bahwa jangan berpikir emas itu jadul. Jangan berpikir bahwa emas itu sudah bukan zamannya milenial. Justru emas itu yang akan menyelamatkan kita di masa depan, tidak peduli berapapun umur kita, ya kan? Dan juga emas sama sekarang, emas itu sudah bukan modelnya kuning-kuning gede-gede, yang model-model kayak desit-desit itu sudah bukan seperti itu. Iya kan? Tapi emas sekarang ini adalah emas-emas, apalagi emasnya UBS. Perhiasan UBS itu kita buat milenial. Simple-simple, menarik, untuk anak muda juga cocok, ya kan? Jadi kenapa enggak kita bisa tampil gaya tapi sambil saving. Tanpa sadar juga saving juga.
Ya kan, biasakan itu daripada kita pergunakan uang kita untuk sesuatu yang kita baru beli barang A, besok jual langsung ruginya luar biasa, ya kan. Nah, tapi justru emas ini kita bisa, maksudnya kita bisa mempercantik diri, kita bisa memberikan value lebih pada diri kita juga, tapi juga memaksa kita untuk menabung untuk masa depan kita yang kita untuk kebutuhan masa depan kita gitu. Ya, dan UBS setiap bulan juga 400 model, Pak ya. Yes. Lebih betul, ya. Betul. Jadi akan pasti banyak sekali lah optionnya, pilihannya supaya tampil lebih baik sekaligus plus saving, Pak ya. Yes, betul. Dan semoga ini menjadi wawasan buat teman-teman sekalian supaya lebih bijak berinvestasi, bukan investasi tapi plus bisa gaya, Pak ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Edi untuk bagian segmen yang keduanya, Pak Edi. Oke, terima kasih untuk sharing yang sangat dahsyat dari Bapak Edi Yahya. Kita mendapatkan banyak pengalaman tentang bagaimana sebenarnya dengan bijak melakukan investasi dan seberapa pentingkah investasi emas itu. Tentunya kita akan lanjut kembali setelah ini ke dalam segmen yang terakhir kita bersama Bapak Edi, dan kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu yang lebih luar biasa lagi ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di acara Success Talk Total Quality Indonesia. Salam emas, salam sukses untuk kita semuanya. Saya percaya ilmu sangat penting sekali, tapi emas itu kan lebih ke jaminan kita untuk masa tua kita ya. Jadi kita real, kita kenapa enggak kita punya tabungan emas juga, baik perhiasan maupun emas batangan. Selain itu juga kita terus menimba ilmu untuk kemajuan daripada kita untuk kemudian hari.